Assalamualaikum dulur, kembali lagi di MLG Motovlog, satu-satunya motovlog yang Aremania banget. Kembali di channelnya orang Malang, channelnya Motovlog Malang. Kali ini videonya akan bahas tentang escorting lagi, nggak jauh-jauh dari itu. Namun bukan Q&A ataupun tutorial escorting ataupun Q&A. Tapi kali ini akan kita bahas sedikit mengenai sirenenya. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah masuk ke dunia escort ataupun sering nonton dunia kegiatan escorting, mungkin sedikit banyak sudah tahu, dan sebagian besar mungkin sudah tahu arti dari sirine ambulans. Nah, namun mungkin juga ada yang belum tahu kalau sirine ambulans itu ada kode-kodenya dan ada artinya setiap bunyi. Jadi bagi yang sudah tahu jangan di skip, siapa tahu nanti kalian bisa menambahkan atau mengoreksi jika saya ada kesalahan. Dan yang belum tahu silahkan menonton supaya kalian tahu dan tahu harus melakukan apa gitu. Siap bosku. Nah, daripada kelamaan openingnya, langsung aja check this out. Entah kenapa ya, ketika membahas dan membuat video yang bau-bau escorting itu, saya selalu bersemangat sekali. Meskipun sampai saat ini saya belum turun ke jalan lagi buat escorting. Tapi buat pemanasan sebelum terjun ke lapangan, mari kita bahas dulu sedikit ilmu mengenai suara sirine ambulans berdasarkan jenis pasien yang diangkut. Namun sedikit disclaimer ya bahwa mungkin saja apa yang saya sampaikan di sini berbeda dengan kondisi di lapangan. Karena sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur jenis sirine ambulans atau kendaraan emergensi apapun. Jadi teori yang saya sampaikan di sini dilandaskan atas penggunaan umum, atau dengan kata lain biasanya atau seringnya, atau ya secara umum lah. Jadi bisa saja terdapat penggunaan sirine yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pula. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung masuk aja ke jenis sirine yang pertama. Jenis sirine yang pertama adalah sirine Yacht. Sirine ini umumnya digunakan untuk pelayanan mengangkut pasien dalam kondisi stabil. Nah, baik itu menuju rumah sakit ataupun rujukan antar rumah sakit ataupun pengantaran pasien pulang. Intinya, sirine dengan jenis ini biasanya itu selalu membawa pasien. Kemudian yang kedua adalah sirine high-low. Sirine dengan nada seperti palang kereta api ini umumnya digunakan untuk berangkat menjemput pasien, baik dari rumah pasien menuju rumah sakit ataupun dari TKP ke rumah sakit dengan mobil ambulans dalam kondisi kosong. Namun dalam beberapa kasus urgent seperti kecelakaan, ambulans tidak menggunakan sirine, melainkan menggunakan sirine gawat darurat. Jadi bisa kalian bedakan ya antara ambulans yang membawa pasien dan yang menjemput pasien. Sirine selanjutnya yang sering digunakan oleh ambulans adalah sirine wail. Dan sirine wail di sini saya bagi menjadi dua, yakni wail 1 dan wail 2. Wail 1 kira-kira bunyinya kayak gini. Sirine dengan tempo yang pelan seringkali digunakan dalam kasus pengantaran jenazah, baik dari RS ke rumah duka ataupun dari rumah duka ke tempat pemakaman umum. Biasanya ambulans dengan sirine ini melaju tidak cepat jika menggunakan intinya tidak secepat jika menggunakan sirine lainnya. Namun dalam kasus tertentu sirine ini juga digunakan ketika ambulans membawa pasien khusus seperti pasien jantung atau pasien bayi. Hal ini dikarenakan pasien tersebut tidak bisa mendengar suara yang terlalu keras dengan ritme yang cepat. Jadi bisa saja kondisinya urgent, namun si pasien tidak bisa mendengar ritme dan suara yang terlalu keras, makanya digunakan sirine wail 1. Jadi jangan mentang-mentang ketika mendengar wail 1 itu artinya tidak perlu terlalu diberi prioritas karena biasanya membawa jenazah. Namun tetap harus diberi prioritas, siapa tahu karena
pasien seperti jantung atau pasien bayi. Selanjutnya kita bahas well 2. Kira-kira suaranya seperti ini. Bedanya dengan well 1 adalah well 2 ini memiliki tempo yang sangat cepat, seringkali digunakan sebagai pertanda kondisi pasien gawat darurat. Ambulans dengan sirine ini biasanya melaju sangat cepat hingga batas maksimum SOP yang biasanya 80 km per jam dan diiringi klakson panjang jika tidak mendapat jalan. Namun dengan catatan dalam kasus tertentu, sirine ini juga digunakan untuk rujukan pasien yang membutuhkan penanganan segera. Sirine yang selanjutnya yang sering digunakan ambulans adalah jenis sirine pulsar. Terdengar seperti suara orang menembak beruntun, sirine ini cukup jarang digunakan karena sebenarnya fungsi sirine ini digunakan ketika ambulans menaik atau menurunkan pasien dari ambulans, intinya ketika ambulans tersebut berhenti. Namun sekali lagi dalam kasus tertentu kita jumpai sirine digunakan driver ambulans untuk memecah kepadatan lalu lintas yang sangat padat atau ketika berada di persimpangan yang rawan terjadi kecelakaan. Hal ini lantaran sirine jenis pulsar ini sangat jarang digunakan, sehingga ketika digunakan akan langsung memancing perhatian masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan sebenarnya masih ada beberapa jenis sirine lagi yang sebenarnya ada di dalam ambulans, namun beberapa sirine sisanya sangat jarang digunakan. Adapun jenis sirine lainnya lebih sering digunakan oleh kendaraan darurat lain dengan ciri khas masing-masing. Kalau saya nggak salah, Pacer atau Pacer itu identik dengan sirine kepolisian, dan juga sirine air raid yang lebih identik dengan mobil damkar. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang saya jelaskan bisa saja berbeda di setiap daerah dan kondisi alur, jadi belum tentu bisa menjadi patokan. Namun yang dapat dijadikan pembelajaran adalah intinya semakin kencang dan semakin tinggi ritme sirine yang digunakan, artinya semakin emergensi pula kendaraan tersebut. Meskipun sekali lagi dalam kasus tertentu ada juga yang menggunakan sirine seperti well 1 untuk pasien jantung. Jadi kalau kalian nggak mau pusing-pusing mikirin, ya intinya apapun jenis sirine yang digunakan, yang penting adalah langsung berhenti dan menepi. Itu akan lebih baik ketimbang kita semua mengerti artinya tapi nggak ngasih jalan, kan percuma juga. Ya apapun intinya, segeralah menepi ketika mendengar sirine ambulans, karena kita tidak tahu siapa yang ada di dalam ambulans tersebut. Bisa saja sanak keluarga kita atau sanak saudara kita. Ya intinya dengan memberi jalan kita akan mempermudah dan telah membantu si pasien tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ada kurang dan lebihnya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aremania. Bye.